Apa yang akan kamu katakan jika aku memberitahumu bahwa Mesir ingin membangun danau buatan terbesar di dunia di tengah gurun Sahara? Banyak orang sepanjang abad lalu menyambut ide itu dengan skeptis. Kebanyakan orang bahkan tidak pernah tahu tentang ide itu sejak awal. Namun, meskipun terdengar seperti ide yang mengada-ada, proyek berani ini sebenarnya telah diam-diam dibicarakan di kalangan berpengaruh selama beberapa dekade. Dan sekarang ada beberapa faktor yang saling berpadu yang membuat minat terhadap proyek ini kembali meningkat. Dalam situasi di mana kebutuhan energi terus meningkat, menciptakan danau buatan yang besar di padang pasir bisa menjadi salah satu solusi untuk tantangan pembangunan Mesir. Danau buatan baru ini tidak hanya dapat menyediakan sumber energi utama melalui pembangkit listrik tenaga air skala besar, tetapi juga dapat memungkinkan ekstraksi litium dalam jumlah besar dan menciptakan industri pertambangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara ini. Dalam episode Looking For kali ini, kita akan menyelidiki sejarah yang menakjubkan dan kemungkinan-kemungkinan menarik di balik salah satu proyek rekayasa terbesar yang pernah diusulkan. Sebuah proyek yang begitu besar sehingga akan dengan mudah terlihat dari luar angkasa. Mulai dari pembangunan kanal sepanjang 100 km menggunakan bom nuklir, hingga ketertarikan CIA terhadap megaproyek ini, saya mengajak Anda untuk menyelami kedalaman depresi Qattara dan menemukan usulan-usulan terbaru untuk mengisinya dengan air dari Laut Mediterania. Negara Mesir memiliki sekitar 120 juta penduduk yang tinggal di dalam wilayah seluas kurang lebih 1 juta kilometer persegi. Itu 2 kali lipat ukuran Prancis. Namun, kurang dari 1% wilayah negara ini berupa air, dan hampir semua penduduknya tinggal dalam radius 20 km dari Sungai Nil dan deltanya. Sebagian besar wilayah negara ini, meskipun memiliki landmark terkenal di dunia dan kota-kota bersejarah, adalah gurun yang sunyi dan kosong, dengan sangat sedikit penduduk di dalamnya. Untuk maju, orang Mesir sering berusaha mengatasi keterbatasan geografis ini. Proyek-proyek besar modern seperti Rencana Tosca adalah contoh yang baik dari tekad ini. Diluncurkan pada akhir 1990-an oleh Hosni Mubarak, proyek ini bertujuan untuk menciptakan apa yang disebut lembah Nil baru di Mesir Selatan dengan mengubah ratusan ribu ekar gurun menjadi lahan pertanian baru yang diairi. Lahan-lahan ini akan diairi menggunakan sistem kanal yang mengalihkan air dari Danau Nasser. Proyek ini memiliki visi besar, memperkirakan relokasi jutaan warga Mesir ke wilayah tersebut. Namun proyek ini tidak pernah mencapai potensi penuhnya karena alasan ekonomi dan masalah tata kelola. Pada tahun 2014, hanya 10% dari wilayah yang diumumkan yang benar-benar dibudidayakan. Proyek lainnya adalah pembangunan ibu kota administratif yang baru. Terletak 45 km sebelah timur Kairo, proyek ini sedang berlangsung dan membawa harapan untuk mengurangi kepadatan Kairo serta memindahkan institusi pemerintah. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang proyek ini, saya sudah menyertakan tautan ke video saya tentang topik tersebut di deskripsi. Namun, sementara megaproyek seperti itu berupaya mengatasi masalah pangan dan perencanaan kota, proyek depresi Qattara bertujuan pada aspek yang sama sekali berbeda dari peradaban Mesir, yakni energi. Pada tahun 1970, Mesir menyelesaikan pembangunan bendungan tinggi Aswan, sebuah bendungan di Sungai Nil yang dapat menghasilkan 10 miliar kilowatt jam listrik per tahun. Namun sebelum itu, negara ini memiliki permintaan besar yang belum terpenuhi untuk listrik, pengendalian air, dan lahan pengembangan baru. Di tengah permintaan yang belum terpenuhi inilah, ide-ide mulai bermunculan tentang membangun sebuah danau di padang pasir. Itu bukanlah ide baru pada saat itu. Pada abad ke-19, seorang perwira dan ahli geografi Prancis, François-Élie Ruder, sangat tertarik dengan ide menciptakan apa yang ia sebut sebagai Laut Sahara dengan membanjiri cekungan-cekungan tidak hanya di Mesir, tetapi juga di Aljazair dan bagian lain dari gurun Sahara. Pada tahun 1874, ia berencana menggali kanal dari Teluk Gebes di Tunisia ke Chott El Djerid untuk membanjirinya dengan air dari Laut Mediterania. Pada saat yang sama, diplomat dan pengusaha Prancis Ferdinand de Lesseps yang merupakan tokoh kunci dalam pembangunan terusan Suez juga sangat tertarik dengan ide tersebut, melihatnya sebagai peluang untuk menjadi keberhasilan besarnya yang kedua di wilayah itu. Rodair dan de Lesseps menghabiskan hampir 1 dekade pada akhir 1800-an untuk mengejar proyek tersebut. Namun setelah kurangnya dukungan politik dan pendanaan pemerintah, proyek itu akhirnya ditinggalkan. Meskipun proyek tersebut tidak pernah terwujud, proyek itu tetap memberikan dampak budaya, yaitu dengan menginspirasi novel terakhir yang pernah ditulis oleh Jules Verne berjudul Invasi Laut.
Sebuah novel yang membayangkan kelanjutan fiksi dari proyek sang ahli geografi Prancis yang memperlihatkan kontras antara kehidupan Sahara suku Tuareg dengan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang diwakili oleh sang insinyur dan timnya. Orang berikutnya yang kita ketahui memiliki minat serius terhadap penciptaan Laut Sahara adalah seorang ahli geografi Jerman bernama Albrecht Penck. Penck sangat tertarik pada sebuah wilayah di Sahara seluas 20.000 km persegi yang terletak serendah 133 meter di bawah permukaan laut. Pada tahun 1912, Penck membuat sebuah rencana untuk membanjiri wilayah ini, yang beberapa tahun kemudian dinamai Depresi Qattara. Yang satu ini terletak di gurun Libya, gurun timur di barat laut Mesir. Pada dasarnya, Penck membayangkan menggali sistem kanal yang akan membawa air dari Laut Tengah sekitar 120 km menurun ke depresi tersebut. Pada saat itu, dunia sudah menyaksikan pembangunan proyek-proyek besar seperti Terusan Suez, Terusan Panama, dan Terowongan Simplon. Namun tetap saja, skala konsep Penck dan tantangan perubahan elevasi serta lingkungan gurun yang keras membuatnya jauh melampaui apapun yang pernah dilakukan sebelumnya. Meski begitu, berhasil membanjiri area tersebut akan menciptakan sebuah danau besar berbentuk tetesan air mata dengan potensi besar untuk pembangkit listrik tenaga air. Dengan luas hampir 20.000 km persegi, danau tersebut, jika terisi penuh, akan menjadi salah satu yang terbesar di dunia, sebanding dengan Danau Ontario di Kanada, salah satu dari 5 danau besar di Amerika Utara. Untuk memberikan gambaran, Danau Ontario hampir seukuran negara bagian New Jersey di Amerika Serikat. Dari pusat kota Toronto, danau ini kadang-kadang disangka sebagai lautan lepas karena ukurannya yang sangat luas. Bahkan pada peta dunia, danau ini mudah terlihat hamparan biru besar di sepanjang perbatasan Amerika Serikat dan Kanada. Beginilah besarnya dan betapa besarnya transformasi geografis yang akan terjadi jika ada danau di Depresi Qattara. Kembali pada tahun 1912, saat Albrecht Penck membuat visi awal ini, danau buatan terbesar yang pernah dibuat hanya seluas 425 km persegi. Danau Gatun di Panama yang dibangun selama konstruksi kanal terkenal itu. Pada tahun yang sama ketika Titanic tenggelam, Penck dengan berani bermimpi untuk memecahkan rekor danau buatan hampir 50 kali lipat, sebuah tingkat peningkatan yang hampir tidak pernah terlihat di bidang manapun. Namun yang membuat frustrasi bagi Penck, bermimpi pada akhirnya adalah satu-satunya hal yang pernah ia capai, meskipun ia memiliki karir yang sangat berpengaruh dan panjang sebagai ahli geologi dan geografi di bidang lain. Untuk membela Penck, ia berspekulasi tentang sebuah wilayah di peta yang pada saat itu sangat sedikit diketahui orang. Baru pada tahun 1927, seorang ahli geologi lain dari Inggris, John Ball, melakukan survei di wilayah tersebut dan mengonfirmasi fakta-fakta dasar seperti kedalaman dan luas permukaan depresi itu. Ball memperkirakan kedalaman di bawah permukaan laut mencapai 134 meter pada titik terendahnya. Hanya 1 meter lebih tinggi dari titik terendah di Afrika, yaitu Depresi Afar di bagian timur benua tersebut. Ball menghitung luas permukaan Depresi Qattara sekitar 18.000 km persegi. Ball juga merupakan orang pertama yang secara resmi mempelajari hipotesis bahwa depresi tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan tenaga hidroelektrik. Dalam sebuah artikel tahun 1933, Ball menyarankan bahwa karena kedalaman depresi tersebut berada di bawah permukaan laut, air dari Laut Tengah atau bahkan mungkin dari Sungai Nil dapat dialirkan ke sana dan penurunan dari permukaan laut ke bawah dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi dalam jumlah besar. Perhitungan Ball menunjukkan antara 125 hingga 200 megawatt. Cukup mengesankan untuk masa itu, tetapi jauh di bawah perkiraan modern tentang potensi depresi tersebut. Ball juga menyadari sebuah fitur unik yang menjadi kunci kelayakan proyek berani ini, yaitu panas ekstrim di gurun akan menguapkan air hingga beberapa meter dari permukaan danau setiap tahunnya, memungkinkan aliran air yang terus-menerus sepanjang tahun. Sangat penting untuk membangkit listrik tenaga air. Namun meskipun penemuannya cukup monumental, karya Ball tidak menghasilkan tindakan nyata selain menimbulkan diskusi sesekali. Beberapa tahun kemudian, Perang Dunia II dimulai dan proyek Depresi Qattara jauh dari prioritas. Selama kampanye Gurun Barat yang berlangsung dari Juni 1940 hingga Februari 1943, depresi tersebut sebagian besar dianggap sebagai wilayah yang harus dihindari agar tidak tersesat masuk ke dalamnya.
Itu menandai batas selatan pertempuran El Alamein pertama dan kedua karena wilayah tersebut tidak dapat dilalui dan tidak praktis untuk tank serta sebagian besar kendaraan militer lainnya. Pada tahun 2015, masih ada beberapa juta ranjau darat yang terkubur di sana. Baru setelah perang berakhir dan setelah Mesir berubah dari monarki menjadi republik pada awal 1950-an, minat serius terhadap prospek rekayasa, depresi Qattara muncul kembali. Dan kali ini, pihak yang tertarik bukan hanya seorang ahli geologi yang bekerja sendirian di ruang kerjanya, melainkan CIA. Dan ketika Anda melihat ide sebesar ini, proyek yang diimpikan seluruh peradaban selama beberapa generasi, hal itu benar-benar membuat Anda bertanya-tanya bagaimana pengetahuan manusia bisa terbentuk sejak awal. Itulah sebabnya saya ingin menunjukkan ini kepada Anda. Buku ini berjudul The Ultimate Guide to Rebuilding a Civilization. Ini bukan ensiklopedia biasa. Ini adalah panduan bergambar indah yang mengeksplorasi invensi dan penemuan terbesar umat manusia. Sebuah karya dengan pengerjaan yang sangat apik yang dibuat dengan bantuan lebih dari 50 ahli. Yang paling saya sukai dari buku ini adalah ilustrasinya. Mereka memadukan gambar teknis dengan seni yang terinspirasi dari abad pertengahan dengan cara yang benar-benar unik. Dan ada juga misi tersembunyi di dalam buku ini, sebuah teka-teki rahasia yang perlahan-lahan kamu temukan saat membaca, yang menambah lapisan keseruan dan kejutan pada pengalaman membaca. Saya sudah membaca banyak ensiklopedia dan buku bertema sepanjang hidup saya, dan saya bisa jujur mengatakan ini adalah salah satu buku terindah yang pernah saya pegang. Mulai dari sampul keras laminasi hingga kertas seni matte premium, semuanya terasa sangat berkualitas. Ini adalah jenis buku yang akan Anda simpan di rak selama bertahun-tahun, bukan sesuatu yang Anda baca sekali lalu dilupakan. Proyek ini berhasil mengumpulkan lebih dari 2,3 juta dolar di Kickstarter, melibatkan puluhan ahli dan menjadi buku terlaris bukan tanpa alasan. Ini sangat cocok jika Anda menyukai sains, sejarah, atau desain, dan juga merupakan hadiah yang luar biasa. Saya sangat menyukainya, sampai-sampai saya memberikan satu eksemplar kepada keponakan saya saat liburan Natal. Dia sangat penasaran dan tidak bisa berhenti membacanya. Jika Anda ingin melihatnya, tautannya ada di deskripsi, dan Anda bisa menggunakan kode Looking4 untuk mendapatkan diskon. Tahun 1957 merupakan pertengahan masa jabatan 8 tahun Dwight D. Eisenhower sebagai Presiden Amerika Serikat. Itu juga merupakan salah satu periode paling penting dalam sejarah Perang Dingin di Timur Tengah. Setahun kemudian, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser telah memberlakukan darurat militer di Terusan Suez, yang dimiliki oleh perusahaan Terusan Suez yang dikendalikan Inggris dan Prancis. Ia melakukan hal itu sebagai respons atas penolakan Amerika untuk mendanai bendungan Aswan karena hubungan Mesir yang semakin erat dengan Uni Soviet, yang menjual senjatanya melalui Cekoslowakia. Nasser pada akhirnya berhasil menasionalisasi Terusan Suez, menyebabkan Inggris dan Prancis kehilangan banyak pengaruh mereka di wilayah tersebut. Terusan Suez, seperti yang kemudian dikenal, hampir memicu konfrontasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang membuat Eisenhower memberikan pidato bersejarah pada tanggal 5 Januari 1957. Dalam pidatonya, Presiden berjanji akan melakukan intervensi militer di negara Timur Tengah manapun yang terancam oleh apa yang ia sebut sebagai komunisme internasional. Mengizinkan bantuan dan kerjasama tersebut mencakup penggunaan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk menjaga dan melindungi integritas teritorial serta kemerdekaan politik negara-negara tersebut. Meminta bantuan tersebut terhadap agresi bersenjata secara terang-terangan dari negara manapun yang dikendalikan oleh komunisme internasional. Hal ini kemudian dikenal sebagai doktrin Eisenhower. Pada masa kritis inilah, Badan Intelijen Pusat mulai secara diam-diam mengembangkan berbagai strategi untuk mendorong kolaborasi internasional melalui proyek infrastruktur di Timur Tengah. Sebuah memo dari Direktur Sipil pertama CIA, Alan Dulles, yang baru dideklasifikasi pada tahun 2013 menyarankan, di antara proyek-proyek lainnya, pembangunan reaktor nuklir di jalur Gaza. Mengikuti jejak para ahli geologi sebelumnya, CIA juga menyarankan untuk membanjiri depresi Qattara dengan air laut dari Laut Tengah. Gagasannya adalah, selain manfaat material seperti mengubah iklim kawasan dan menyediakan lapangan kerja serta ruang pemukiman bagi para pengungsi, proyek ini juga akan menarik Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser ke arah Amerika Serikat dan menjauhkannya dari Uni Soviet.
Secara objektif, itu adalah rencana yang menjanjikan dalam hal mencapai tujuan pemerintahan, tetapi akan sangat mahal dan merupakan sebuah perjudian. Kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya dikatakan atau dipikirkan oleh Eisenhower tentang usulan tersebut. Yang kita tahu dari dokumen yang sudah dideklasifikasi adalah bahwa pada akhirnya dia menolaknya. Jadi, gagasan kolosal yang samar ini sekali lagi mengalahkan mereka yang mencoba mengungkapnya, kembali ke arus tersembunyi tempat asalnya. Baru pada pertengahan tahun 1960-an, gagasan untuk mengisi depresi Katara muncul kembali. Orang berikutnya yang mencoba mengangkatnya ke permukaan adalah Profesor Friedrich Basler, yang pada akhirnya akan mengerahkan lebih banyak usaha dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap modernisasi proyek ini dibandingkan tokoh lainnya. Basler adalah seorang insinyur hidrolik asal Jerman yang sejak tahun 1964 sangat terpikat oleh proyek depresi Katara. Ia akhirnya ditunjuk oleh Kementerian Ekonomi Federal Jerman untuk melakukan studi pendahuluan mengenai kelayakan proyek tersebut. Basler juga menjadi pemimpin Dewan Direksi Internasional yang bekerja pada proyek tersebut. Mulai tahun 1975, Basler juga mulai menjadi penasihat pemerintah Mesir untuk proyek tersebut. Basler bertanggung jawab atas rancangan teknis lengkap pertama dari proyek depresi Katara. Dia secara dramatis meningkatkan perkiraan output daya dari perkiraan awal John Bow sebesar 200 MW menjadi hampir 6.000 MW per tahun. Pada satu titik, dia juga mengusulkan untuk membentuk kanal-kanal untuk reservoir dengan menggunakan ledakan nuklir, menghitung bahwa dia bisa membuat 213 lubang bor masing-masing dengan daya ledak sekitar 1,5 megaton. Tidak, Anda tidak sedang bermimpi. Usulan ini sangat serius pada saat itu. Kenapa? Karena bom-bom itu akan jauh lebih murah dibandingkan teknik konstruksi konvensional, yang tidak akan membuat proyek Katara cukup menguntungkan. Rencana tersebut mengharuskan evakuasi paksa sekitar 25.000 penduduk, yang di padang pasir kering Mesir yang luas menunjukkan besarnya dampak yang dibayangkan Basler. Bahkan lebih ambisius lagi, dia mengusulkan alternatif dengan kanal yang lebih panjang lagi untuk mengalihkan sebagian air Sungai Nil, yang terletak 300 km lebih ke timur. Meskipun secara teori ini bisa saja berhasil, alasan untuk tidak mencobanya ternyata terlalu banyak. Alasan utama di antara semua itu adalah ketidakmungkinan secara politik, berkat inisiatif PBB tentang zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah dan perjanjian pembatasan uji coba terbatas tahun 1963. Alasan yang lebih besar lagi untuk tidak mencoba rencana Basler adalah risiko jatuhan nuklir, yang pada saat itu sudah menjadi masalah besar di tempat lain. Misalnya di Gurun Nevada, tempat Amerika Serikat telah melakukan banyak uji coba. Meskipun telah membuat kemajuan besar dalam memahami logistik dan membuktikan bahwa proyek tersebut secara teori memungkinkan, proyek depresi Katara akhirnya kembali ditinggalkan. Masih terlalu besar dan terlalu menakutkan untuk diwujudkan. Dan disinilah proyek ini tetap berada hingga hari ini. Sebuah entitas yang hampir legendaris berenang di laut dalam, tepat di luar jangkauan kita. Seperti yang saya sebutkan di awal video ini, baru-baru ini ada beberapa perkembangan yang saling berkaitan yang telah membangkitkan kembali minat terhadap proyek ini. Salah satunya adalah kebutuhan energi dan keberlanjutan Mesir yang meningkat pesat. Kelangkaan air dan ketegangan geopolitik dengan Ethiopia terkait aliran Sungai Nil telah membuat depresi Katara semakin menarik dalam beberapa tahun terakhir. Mesir telah terlibat dalam sengketa yang sedang berlangsung dengan Ethiopia terkait bendungan Grand Renaissance milik Ethiopia, bendungan terbesar di Afrika yang terletak di Sungai Nil Biru. Dan menurut anggota parlemen Mesir Mostafa Bakri, hal ini kutipannya merupakan ancaman eksistensial bagi Mesir. Selain kekhawatiran baru, ada juga daya tarik baru. Sebagai contoh, ledakan energi bersih telah memicu minat di Uni Emirat Arab dan Arab Saudi untuk mengeksplorasi peluang baru dalam penambangan litium melalui penggunaan ladang garam. Salah satu potensi pemanfaatan sekunder danau di depresi Katara adalah terbentuknya cekungan garam dan evaporit, yang secara teoritis dapat digunakan untuk proyek penambangan seperti itu. Teknologi juga telah berkembang sejak zaman Friedrich Basler dan sebelumnya. Data penginderaan jauh terbaru dan model hidrologi memungkinkan kuantifikasi yang lebih baik terhadap penguapan, morfologi cekungan, dan kelayakan. Pada tahun 2023, Mesir mengumumkan bahwa mereka bekerja sama dengan Aegid Consulting dan Elite Capital Incorporated Limited untuk melakukan studi kelayakan baru terhadap proyek Katara. Belum ada hasil yang dipublikasikan.
Namun meskipun begitu, mari kita coba melihat seperti apa proyek depresi Qattara yang selesai di era modern. Karena mari kita akui saja, skala proyek ini terlalu besar untuk tidak dipikirkan. Jika selesai, ini tetap akan menjadi danau buatan terbesar dalam sejarah dunia. Bahkan hingga hari ini, danau buatan terbesar berdasarkan luas permukaan adalah Danau Volta di Ghana. Dibuat pada tahun 1965 selama pembangunan bendungan Akasamba, danau ini membentang seluas 8.502 km persegi. Bendungan tersebut memungkinkan untuk menghasilkan listrik, menyediakan irigasi, dan menciptakan jalur pelayaran dari savana utara Ghana ke pesisir. Danau ini menempati 3,6% dari wilayah Ghana, namun masih jauh di bawah setengah ukuran depresi Qattara. Jika dibangun dengan kemampuan penyimpanan energi terpompa, output tenaga airnya bisa mencapai 46 gigawatt pembagitan terus-menerus. Menjadikannya salah satu sumber energi non-fosil terbesar di Afrika dan penstabil jaringan listrik untuk Mesir, Libya, dan mungkin Mediterania Timur. Mesir mencatat rekor pada Juli 2025 untuk beban listrik harian tertinggi dalam sejarah negara tersebut, yaitu sebesar 39,5 gigawatt. Artinya, bahkan pada tingkat permintaan yang mencetak rekor, depresi Qattara berpotensi menyediakan listrik untuk sekitar 15% dari seluruh negara. Jutaan rumah dan puluhan juta orang. Dan perlu dicatat bahwa lonjakan pada bulan Juli ini menyebabkan tekanan besar pada jaringan listrik Mesir saat ini, menyebabkan pemadaman listrik selama 12 jam di Giza, tempat piramida terkenal berada. Qattara juga bisa menjadi salah satu zona pertambangan evaporit terbesar di dunia, mengekspor produk seperti garam industri, potas, magnesium, bromin, dan seperti yang saya katakan sebelumnya, mungkin juga banyak litium. Proposal yang lebih baru, misalnya sebuah studi terperinci yang diterbitkan oleh Profesor Magdi Ragab dari Universitas Illinois pada tahun 2019, mirip dengan rencana sebelumnya, namun menambahkan beberapa detail penting yang baru. Analisis Ragab menyarankan untuk mengisi cekungan dalam 2 tahap yang berbeda, yaitu tahap pengisian dan kemudian tahap aliran terus-menerus, dengan menggunakan tidak hanya kanal, tetapi juga terowongan dan mungkin pipa tambahan untuk mengalirkan air dari Laut Tengah. Ragab memperkirakan volume air bisa mencapai 1.213 km kubik pada kapasitas penuh, dengan permukaan danau dipertahankan sekitar 60 meter di bawah permukaan laut. Panas ekstrim di Qatar memberikan keuntungan unik berupa tingkat penguapan yang tinggi untuk pengisian cekungan secara terus-menerus. Namun hal ini juga membuat pertumbuhan populasi dalam skala besar menjadi tidak mungkin. Meski begitu, wilayah ini mungkin akan melihat munculnya kota-kota baru dan komunitas pertambangan, zona industri, dan bahkan mungkin destinasi wisata di sepanjang tepi danau. Semua ini adalah bagian dari proyek pengembangan besar di wilayah Qatar, yang membentang dari selatan El Alamein hingga Solum. Namun, menciptakan danau garam sebesar ini akan memiliki dampak bagi seluruh wilayah sekitarnya. Kelembapan kemungkinan akan meningkat, berkurangnya debu dan perubahan kecil pada mikroklimat juga mungkin terjadi. Ada risiko besar terhadap ekosistem gurun yang bergantung pada oasis yang ada, yang akan terkontaminasi oleh kadar garam dari cekungan tersebut. Selain itu, dasar depresi tersebut terdiri dari batuan berpori, yang berarti infiltrasi air asin ke dalam permukaan air tanah akan menyebabkan kontaminasi besar-besaran pada bagian akuifer Nubia ini. Membuat air tanah ini menjadi sangat asin juga bisa membahayakan sistem pertanian Mesir. Di sisi lain, danau ini akan menawarkan manfaat besar berupa listrik bersih berskala gigawatt. Proyek ini kemungkinan akan menelan biaya puluhan miliar dolar Amerika Serikat dan memakan waktu antara 1 hingga 2 dekade dari awal hingga selesai. Namun, dampak geopolitik bagi Mesir akan sangat besar. Negara ini akan mengalami peningkatan besar dalam kemandirian energi dan memperoleh aset baru yang akan sangat memperkuat posisi tawarnya di Afrika Utara dan dunia Arab. Proyek ini juga akan menciptakan ribuan lapangan kerja dan kemungkinan menghasilkan miliaran pendapatan di negara di mana 1 dari 3 orang hidup di bawah garis kemiskinan. Seperti megaproyek lain yang memecahkan rekor dan melibatkan pemindahan tanah besar-besaran, proyek depresi Qattara akan menjadi sulit, mahal, memakan waktu, dan benar-benar bersifat transformasional. Selama lebih dari 100 tahun, ada orang-orang yang mengatakan proyek ini mustahil, dan ada juga yang bersikeras bahwa proyek ini bisa dilakukan. Hanya waktu yang bisa membuktikan siapa yang pada akhirnya akan terbukti benar. Sambil menunggu jawabannya, jika Anda ingin melihat kembali megaproyek yang sedang berlangsung di Mesir yang sama ambisiusnya,
Berikut adalah video saya tentang proyek Delta baru yang bertujuan membuat negara itu swasembada pangan. Itu saja untuk sekarang, sampai jumpa lagi di Looking For.